Billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab syahadat, bab tentang persaksian, ya. Kalau bahasa kita persaksian. An Zaid bin Khalid al-Juhani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi khairis syahadati. Kata Rasulullah, mau aku kabarkan kepada kalian tentang saksi yang baik, seorang yang bersaksi dengan baik. Walladzi ya'ti bis-syahadati qabla an yus'alaha, rawahu Muslim. Kata Rasulullah, dialah seseorang yang datang memberitahukan kebenaran tanpa dia harus ditanya, atau dalam bahasa kita apa ya? Seseorang yang datang, dia bersaksi tanpa harus diminta sama hakim kesaksiannya. Jadi dia inisiatif sampaikan kebenaran bahwa saya salah satu saksi perkara itu memang begini bla 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 bla, kira-kira begitu ya. Tapi memang yang dia sampaikan itu benar, bukan karena seperti dalam bab hakim yang lalu ya, bukan masalah rashi wal murtasi, suap menyuap. Karena sekarang ini kan ada juga saksi yang disuap, ya. Karena biar bagaimana saksi ini sangat penting dalam perangkat peradilan, maka salah satu yang biasanya kena virus suap menyuap yang pasti jatuhnya ke saksi juga, selain hakim sendiri. Karena biar bagaimana hakim akan memutuskan perkara tergantung dari kesaksian dan alat bukti, kan begitu. Maka saksi ini, ya tadi sudah sampaikan, pasti ada permainan juga. Jadi yang terbaik apabila memang kebenaran yang kita ungkap, maka itu yang paling bagus. Biasanya juga ada juga orang tidak mau bersaksi, apalagi di urusan pidana, pembunuhan dan sebagainya, karena takut nanti diintimidasi. Apalagi kalau yang terlapor ini, terdakwa ini adalah orang-orang yang memang berpengaruh, orang yang tadi banyak plus. Nah, biasanya makanya kalau sekarang di aturan negara kita ada lagi perlindungan saksi kalau tidak salah ya. Apakah berjalan atau tidak, wallahu alam, tapi ada namanya perlindungan saksi. Nah. Kemudian hadis berikutnya, An Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Imran bin Husain, inna khairakum qarni. Jadi orang yang terbaik di antara kalian adalah yang hidup di zaman saya, kata Nabi. Hidup bersama saya, sahabat lah ya. Kenapa sampai Imam Ibnu Hajar letakkan ini hadis? Ya memang urusan-urusan peradilan di zaman Nabi kan tuntas, tidak terlalu banyak huru-haranya. Bukan hanya orang Islam yang bisa tercover bagus dengan hukum yang adil, tetapi orang-orang non-Muslim juga bisa selesai permasalahan perdata maupun pidananya. Mereka puas, itulah di zaman Nabi ya, semua skop bagus, teratur dengan bagus. Sehingga Nabi bilang orang yang terbaik itu yang hidup di zaman saya. Summal ladina yalunahum, kemudian sesudah saya, tabiin ya, namanya tabiin, yaitu orang yang berguru sama sahabat. Kemudian summal ladina yalunahum, kemudian sesudahnya, yaitu tabiin, orang yang berguru kepada para tabiin, berguru Abu Hanifah, berguru kepada Imam Syafi'i dan sebagainya. Summa yakunu qaumu yashaduna wa la yastashaduna. Kemudian setelah zaman ini banyak kacaunya, kata Nabi, banyak huru-haranya. Jadi hanya 3 zaman ini saja yang agak lumayan ya. Hukum berjalan dengan bagus, kemudian segala-galanya unsur akhiratnya sempurna. Zaman Nabi, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Inilah yang disebut biasa sering kita kenal, ini apa, salafus saleh ya, kira-kira begitu. Nah, inilah mereka ini. Yang memang 3 zaman ini zaman yang terbaik. Bahkan di zaman Umar, di zaman Imam Abu Hanifah, bahkan binatang-binatang susah kita dapat berkelahi ya, kata Abu Hanifah, itu susah, akrab. Kenapa? Karena faktor hukum Islam berjalan dengan bagus, manusianya takwa kepada Allah, sehingga terikut. Bukan hanya manusia yang bagus, binatang pun terikut jadi damai. Binatang pun terikut jadi sejahtera, jadi bahagia ya. Jadi sampai setingkat itu. Bahkan di zaman sahabat itu
kurma-kurma yang biasa normalnya berbuah setahun 2 tahun sekali, ada beberapa sahabat itu berbuah sampai 3-4 kali. Ya, kenapa? Karena sudah melampaui hukum alam, melampaui ilmiah. Kenapa? Karena ketika manusia bertakwa, ketika manusia mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya, maka semua bisa bagi Allah. Nah, jadi setelah itu kata Rasulullah, muncul zaman yang mana zaman ini huru hara yashaduna wala yatashaduna, seperti orang yang bersaksi tanpa orang yang bersaksi padahal mereka tidak dituntut sebagai saksi. Ya, ini bahasa isyarat luas maknanya ya, kata para ulama. Seorang yang bersaksi padahal dia tidak dituntut bersaksi, sebenarnya satu perkara itu dia tidak tahu, tapi dipaksakan dia pelajari dengan mungkin dibayar dan sebagainya. Inilah permainan di peradilan, ya, permainan di penegak hukum. Demikian juga kata Rasulullah, wayanhuluna wala yutammanuna. Nah, ini mereka hianat padahal mereka tidak diberi amanah, ya. Artinya belum dapat jabatan sudah hianat semua, ya. Belum dapat perkara seolah-olah perkara ini sudah selesai semua, formalitas yang dibuat, ya. Itulah yang terjadi hari ini. Wayunziruna wala yufuna, mereka bernazar tapi tidak memenuhi nazarnya. Jadi seolah-olah mereka berjanji akan menegakkan hukum, melaksanakan hukum dengan adil, dengan sebaik-baiknya, tapi hal itu kan wacana, ya, cerita, ya. Jadi cerita berita, seolah-olah adil dan bagus, tapi permainan belakangnya, layarnya terlalu banyak belakang layar. Wa yazharu fihi musamanu, seperti saya bisa kena juga. Dan nampak dari mereka ini perut mereka besar kan. Nah, sehingga dijelaskan oleh Imam Bukhari, Ibnu Hajar dalam syarahan Sahih Bukhari, karena mereka mementingkan perut, ya. Jadi akan datang satu kaum yang memang urusan mereka, otak mereka itu perut saja. Maka Nabi gambarkan bisa jadi perut mereka itu besar, ya, samin, perut mereka itu besar. Ini nasihat Umar bin Khattab juga yang lalu-lalu sudah kita sampaikan, ya. Berhati-hatilah kalian dengan perut besar, jangan sampai kalian yang dapat sebagaimana yang diramalkan sama Nabi, ya. Karena orientasi pemikiran semuanya dapat ilmu, dapat segala-galanya kecerdasan, tapi menggunakan orientasinya ya satu, perut, untuk urusan diukur, urusan makan, kebejahan, urusan dunia. Ini yang terjadi di peradilan, termasuk di peradilan, bukan hanya di peradilan saja, ya, semua bidang. Tapi karena kita bahas ini malam adalah masalah peradilan, ini yang terjadi. Kadang kita mau, ya, masyarakat kecil ini mau tuntut itu kebenaran, itu agak sulit, ya, agak sulit. Kalau betul-betul ada saksi dan bukti yang bagus, tidak mungkin, ya. Kalau urusan perdata istilahnya, kalau memang ada sertifikat ya mungkin selesai, aman. Tapi biasanya juga di urusan perdata ada juga sertifikat ganda. Jadi tinggal dilihat siapa yang bayar terusnya, maka sertifikatnya yang menang, kan begitu. Apalagi model peradilan kita ini terlalu bertingkat. Yang namanya peradilan apa, ya? Orang bilang hukum positif, padahal sebenarnya bukan positif, negatif, ya. Nah, kalau hukum Islam kan tidak terlalu banyak bertingkat, kecuali ada maaf. Kalau kisas ada maaf yang lalu sudah kita bahas. Kalau kisas ada maaf dari keluarga korban, maka kita bisa bayar dia. Tapi kalau tidak ada maaf, ya selesai, kan begitu. Itu juga kisas-kisas lain, telinga, melukai kaki, melukai tulang dan sebagainya. Nah, tapi hari ini kan tidak, peradilan kita terlalu banyak bertingkat. Maka hampir tidak ada inkrah, peradilan betul-betul inkrah, karena masih bisa PK, kan begitu. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung, kemudian apa lagi, PK, peninjauan kembali. Ada lagi ujung-ujungnya remisi. Begitu, kalau presiden bisa kasih keluar remisi, itulah hukum, itulah peradilan model hari ini, ya. Ya bisa proses peradilan itu 3 tahun, hukuman yang bersalah itu 4 tahun, tambah lagi kemerdekaan, tambah lagi hari pahlawan dan sebagainya, ujung-ujungnya 1 bulan, malah bisa keluar bebas tanpa syarat. Nah, jadi artinya saudara
ya, yang lalu sudah saya sampaikan, apalagi yang di bidang-bidang advokat, pengacara, ya, kemudian hakim, kepolisian, tentara, termasuk ya paling rendah ya saksi lah, kemudian kejaksaan, ya, penuntut ya, nanti jaksa, nanti Jumat depan kita bahas penuntut. Nah, jadi berhati-hatilah, ini yang sudah Nabi sampaikan, berhati-hati, berat karena resikonya di hari kemudian itu bukan gampang, ya. Dosanya besar, berat sekali, ya. Jangan bilang hakim, orang jadi saksi saja sudah Allah tidak pandang nanti di hari kemudian. La yansurullah ila yaumil qiyamah. Salah satunya adalah saksi yang palsu, yang mengatakan berita yang bohong. Itu Allah tidak pandang. Jadi kalau Allah sudah tidak pandang, berat, berat. Jadi orientasi mereka hanya dunia, hanya harta saja. Tidak ada di luar daripada ini. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak kena. Kemudian cari Al-Baqarah 282, 282, 283 Ustaz. Kemudian surat At-Talaq ayat 2. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajuzu sahadatu, tidak sah seseorang bersaksi. Sahnya batal. Saksinya batal. Wala ja'inati wala zikimri ala akhihi wala tajuzu sahadatun qani li ahli al-baiti, rawahu Ahmad Abu Dawud, sahih. Tidak sah itu saksi, kata Rasulullah, kepada orang-orang yang jadi saksi itu dengan yang mau disaksi dengan yang mau disaksikan itu dia dengki. Nah, orang yang dengki, kemudian dengki kepada saudaranya, kemudian orang yang khianat, ya, khianat ini ya tahu sendiri lah ya. Nah, kemudian wala tajuzu sahadat, ya, orang yang tinggal di rumah kita, termasuk pembantu rumah tangga kalau dulu budak. Jadi ketika nanti terdakwa bosnya, ya, kemudian dia jadi pembantu rumah tangga di situ, dia tidak boleh diambil saksi secara hukum. Yang pasti dia bela bosnya kan. Nah, mungkin dia tidak bela bosnya. Karena kalau dia tidak bela bosnya, pekerjaannya selesai. Kan begitu. Nah, begitu juga orang yang khianat. Nah, ini banyak sebenarnya kalau mazhab Imam Malik, bahkan orang yang tidak Jumat 4 kali berturut-turut di luar musafir, ya, 4 di luar sakit, tidak Jumat dengan sengaja muta'ammidan, maka menurut mazhab Imam Malik dia tidak boleh jadi saksi selama-lamanya. Karena dianggap orang sudah ingkar, ya. Jadi kalau Jumat saja dilalaikan, apalagi perkataannya tidak bisa direka. Dan masih banyak lagi orang-orang yang khianat, sering melanggar janjinya, ya. Nah, ini huru-hara juga itu tidak bisa, karena biasanya sering melanggar janjinya. Bagaimana dengan kesaksiannya? Tidak bisa, ya. Nah, kemudian orang yang dengki kepada saudaranya, apalagi yang mau disaksikan itu orang yang pernah bertikai dengan dia, wah pasti dia tambah itu barang. Kalau bisa bukan 1 jadi 2. Nah, ini tidak boleh dijadikan saksi. Makanya hakim ini betul-betul teliti. Aku bilang hakim itu seperti orang yang disembelih, berat, ya, berat sekali, tidak gampang. Karena kalau saksinya juga sudah tidak beres, sudah selesai. Kebenaran itu, fakta itu pasti hilang, otomatis, ya. Apalagi kalau hari ini kan bukti CCTV kan sudah tidak masuk dalam bukti, ya. Kalau hukum negara kita dulu masih dipakai, sekarang sudah tidak dipakai, kecuali dipanggil yang lihat CCTV itu nanti ditanya segala-galanya. Karena sekarang editan bisa juga. Nah, jadi berat, ya, jadi saksi itu berat. Jadi kalau dalam ilmu fikih, saksi-saksi yang tidak boleh yang batal, ya, yaitu satu, jelas orang yang tidak adil, ya. Kalau di zaman Nabi simple. Kalau untuk mencari, kalau di zaman tabi'in, ya, Imam Bukhari itu mencari satu hadis. Kalau dia datang dengan salah satu mata rantai hadis ini, sempat dia yang lalu-lalu sudah kita bahas, ya, konta, ada juga dalam hadis riwayat lain kucing, atau kalau kita sekarang yang model ayam, kasih makanan, datang itu binatang, ternyata makanan tidak ada di tangan. Ini saksinya tidak diterima, ya. Saksinya sudah tidak diterima karena dia sudah bohong, kan. Jadi
suami istri boleh kalau urusan pernikahan, ada KDRT dan sebagainya kan. Tapi kalau urusan maksudnya di luar daripada itu nggak boleh. Jadi anaknya yang tertahu, bapaknya jadi saksi, nggak boleh, nggak bisa. Jelas tidak mungkin anaknya dia bela kan, dia tidak bela, pasti dia bela. Darah dagingnya tidak mungkin dia tidak bela, jadi tidak bisa batal. Sama seperti yang khianat, yang memang mereka saling benci, kemudian orang rumah, ya termasuk pembantu rumah tangga itu batal jadi saksi, tidak sah saksinya. Nah, ini juga yang batal. Wa Nabi Hurairah annahu sami'a Rasulullah qala la tajuzu sahadatul badawi ala sahibi qaryatin. Hadis sahih Ibnu Majah, Abu Dawud. Batal, tidak boleh orang badui jadi saksi kepada orang kota. Maksudnya begitu. Jadi ini bukan badui ini kan kebanyakan dulu kalau di zaman Nabi ini dalam konteks di zaman Nabi ya. Badui ini kan agak bodoh. Badui ini kan artinya lereng, gunung, bukit. Jadi orang-orang yang di bukit itu. Nah, itu hati-hati karena orang saksi itu kan harus berakal, harus cerdas. Tidak boleh orang bodoh. Bagaimana badui di zaman Nabi? Lihat dalam hadis sahih bagaimana seorang badui datang dan masuk dalam masjid, dia kencing berdiri, kencing dalam masjid ya. Nah, begitulah modelnya badui. Makanya Nabi sampaikan ini dalam konteks badui yang di zaman Nabi, bukan zaman sekarang. Karena kalau badui yang di zaman sekarang sudah pintar-pintar, sudah cerdas-cerdas. Mereka sudah ternak apa semua, tinggal bahkan mereka dibodoh-bodohi, ya. Mungkin dengan bayar dam, dengan korban jemaah haji dan sebagainya lah ya. Nah, jadi badui yang konteks di zaman Nabi memang bodoh. Ya, termasuk kencing berdiri, sahabat mau pun Nabi bilang jangan, karena Nabi tahu orang jahil kan, memang orang tidak ada ilmu. Ya untungnya di zaman Nabi enak, karena memang masjidnya bukan tehel, bukan keramik, bukan semen, memang masjidnya pada pasir ya. Jadi secara hukum, cara menyiram najis mutawassita ya cukup siram, dia sudah masuk di dalam, aman, selesai, tidak perlu dipel. Nah, itu juga hikmahnya ya. Jadi begitulah modelnya badui. Kadang Nabi cerita ada yang sempat tarik sobatnya Nabi, itu orang badui. Ya, sampai sahabat marah, itu ada orang-orang badui. Tapi itu di bab serban. Ternyata serbannya Nabi itu berekor karena ada lain lidah ditaruh di sini ya. Kalau imamah itu serban, kalau umrah itu sejadah. Jadi ketika itu ditarik satu orang badui sampai sahabat marah mau hantam. Begitulah memang orang badui, mereka bodoh. Makanya konteks inilah. Nah, jadi artinya dalam fikih kontemporer yang diambil dari saksi orang pintar, orang dewasa, orang berakal, dan orang gila jadi saksi. Karena itu jangan orang bodoh ya. Memang dia tidak sadar. Jadi yang dia cari orang yang betul-betul, orang betul-betul pintar. Kemudian apa yang bisa tanya? Ada sumbernya apa? Saya ambil ini ya Pak, kan ayat ini agak panjang. Dan hendaklah orang-orang dan hendaklah orang-orang berutang itu diktekan. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaan atau tidak mempunyai dikte sendiri, maka dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatnya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menulisnya untuk batas waktu yang baik dalam utang, kecuali maupun yang besar. Yang ada demikian itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat 2. Ayat 2. Kalau kita tidak salah dalam surat Al-Mulk. Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara mereka, di antara kamu, dan hendaklah kamu tegak kesaksian itu karena Allah.
demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Misalnya Al-Imran ayat 7 lagi. Jadi saudara sekalian, saksi juga di peradilan itu tidak bisa dulu hanya satu. Ya. Tidak boleh hanya satu. Yang jelas, lalu sudah kita bahas ya di sumpah. Jadi saksi itu kita ringkas ya. Yang dibutuhkan lalu sudah kita bahas di masalah perzinahan. Ya, perzinahan. Perzinahan itu saksi harus 4 orang. Ya Pak Guru ya, sudah kita bahas lalu. Jadi 4 orang laki-laki. Kalau seandainya saksi itu tidak bisa memberikan bukti yang konkret dan jelas, berarti saksi dicambuk lalu 80 kali. Kan begitu? Kalau hukum kita KUHP itu ada pidana orang yang dituduh balik 7 sampai 9 tahun penjara, hukum ta'zir ya, hukum ta'zir. Nah, kalau dalam hukum Islam itu di 80 kali cambuk benar. Jadi makanya saksi ini jangan main-main. Jadi tidak bisa dia lepas, ini bagusnya. Jadi jangan main-main. Jadi saksi tidak ada bukti bahaya. Jadi senjata makan tuan kan. Nah, khusus di perzinahan itu dibutuhkan 4 orang saksi. Jadi kalau seandainya si A melihat istrinya si B berzina, ya, hanya dia yang melihat, kemudian dengan satu saksi 2 dibawa ke kadi, dibawa ke pengadilan, ke hakim, maka hakim harus tolak. Kecuali, menurut mazhab Syafi'i, Imam Ahmad, kecuali memang mau secara agama gampang. Suami sudah lihat istrinya berzina, saya ceraikan kau, saya talak pada hari itu, selesai. Kan tidak masuk di pengadilan, kan begitu. Nah, jadi untuk dilaporkan masuk di pengadilan, kenapa ada pidananya? Wanita yang sudah berzina, sudah bersuami, pidananya apa? Lalu sudah kita bahas, rajam, mati, pidananya mati. Rajam, hanya cara eksekusinya bukan ditembak, bukan di strom kayak Amerika, bukan digantung kayak Malaysia, tapi dia harus dilempar batu sampai mati. Dan itu harus satu kampung yang kumpul di tanah lapang sebagai pembelajaran. Karena di situ ada pidananya. Tapi kalau di hukum kita bisa jadi hilang kalau suka sama suka, selesai, habis kan? Karena di situ begitu juga. Kalau seandainya bujang dengan bikrun perawan, maka 100 kali cambuk, ya, tanpa kasih sayang lah, ya. Jangan 100 kali cambuk pakai kasih sayang, tidak luka itu, ya. Karena yang dicambuk itu setannya, kan begitu ya. Jadi 100 kali cambuk. Nah, bagi yang saksi kalau tidak terbukti, makanya jangan coba-coba dilaporkan di kadi, di pengadilan. Kalau tidak terbukti nanti dia dicambuk 80 kali. Nah, begitu juga zina. Jadi zina butuh 4 orang saksi. Maka kalau ada yang berzina, Anda lihat panggil yang lain sebagai saksi. Cukup 4 orang bisa melapor. Kalau polisi. Nah, kemudian itu tadi yang 2, ya. Nah, saya lihat. Kemudian ada juga orang harus disaksikan karena dia ditagih pajaknya, dia merasa orang miskin. Tapi kalau ada bantuan, dia merasa orang kaya. Ditagih pajak, dia mengaku orang miskin. Ini, ya Mas ya. Tapi kalau kalian kumpul rame-rame untuk gengsi, dia mengaku orang kaya. Nah ini juga butuh saksi. Di zaman Nabi banyak yang begini. Maka orang yang enggan membayar zakat, kalau Bapak Ustaz Hamzah bayar zakat, oh tidak, saya miskin, maka dicari tetangganya 3 orang. Apakah beliau orang miskin? Kalau 3 orang bilang kaya, maka tarik zakat. Karena begitu. Kan ada orang mengelak begitu. Ini mungkin di bab zakat 1 tahun lalu ya sudah kita bahas. Kemudian dikisas. Nah, kisas ini kan harus ada 2 orang saksi. Begitu juga tadi di urusan rujuk, urusan akad nikah, itu 2 orang saksi laki-laki yang ada. Ya. Jadi bukan ada di peradilan saja ya, di muamalah dan munakahat itu juga butuh saksi. Bahkan dijual beli butuh 2 orang saksi. Jadi ketika Anda transaksi, ini fungsinya bagus. Karena ini manusia kan tidak semua normal di otaknya. Kadang Nabi bilang hari ini pagi dia beriman, sore dia kafir. Nabi bilang hadis ini saya kan. Ya.
Habis salat isya dia keluar rumah, di pasar belum dapat duit, godaan setan banyak, terpaksa dia jual obat. Kan begitu. Namanya kebutuhan Pak, kalian tahu. Karena Nabi bilang orang yang beriman kalau dia berzina berarti keimanannya lepas dari dirinya untuk sementara. Orang yang mabuk, orang yang judi, orang yang mencuri, asyarif, maka pada saat itu keimanannya tergantung. Seperti baju dilepas digantung kan? Karena tidak mungkin iman menyatu dengan kemaksiatan. Jadi pada saat itu sempat keluar, untung bisa masuk kalau dia tobat ya. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi dalam jual beli buyur itu penting transaksi. Oh saya gak ada ini atau saya utang ini, catat. Jangan gara-gara sohib boleh kalau dia meninggal ente ikhlaskan, nggak ada masalah apa dulu ya. Karena sohib sama-sama satu kampus, sama-sama satu kos, ya kan? Bahkan sama-sama kawin, umpama karena sahabat, istilahnya apa ya? Bukan sohib lagi ya, sodik. Besti. Ya, sodik. Kalau orang Arab bilang sodik, sahabat dekat. Jadi sehingga 35 juta, sudah. Boleh, ente tidak ada saksi, tapi dengan catatan tidak ada tuntutan Anda kalau dia tidak bayar atau meninggal. Tidak ada masalah, aman. Ya, tapi namanya utang piutang dia catat. Karena kalau dia meninggal nanti ahli warisnya yang bayar. Jangan biasakan Pak, biasakan kita catat. Apalagi kalau utang Anda kalau piutang masih selamat, ya kan? Paku kejar di akhirat. Tapi kalau Anda mau utang harus catat. Jadi lengkap catatan. Utang di bank A, ini kalau masih pakai bank ya. Finance B, ya. Nggak ada yang C, terus memang utang. Kalau PNS mungkin lunas, kalau dia meninggal ada jaminannya. Hati-hati. Nah, kemudian urusan harta dan sebagainya itu harus ada saksi. Nah, kemudian untuk urusan wanita, keperawanan, haid, ya, periksa haid, ini melahirkan itu atau mengikuti keperawanan ya jangan laki-laki lah jadi saksi, harus perempuan tapi dikali 2, maka perempuan yang dibutuhkan 4 orang jadi saksi ya. Ya misalnya kalau sekarang kan medis ya. Kalau medis sekarang ini mungkin ada terjadi perkosaan, maka pasti harus diperiksa sebagai saksi ahli sekaligus saksi ahli ya, diperiksa mungkin apa forensiknya atau apa sperma dan sebagainya. Maka kalau hukum Islam harus perempuan yang kerja. Sebenarnya begitu juga kalau bersalin ya, bersalin normal. Jangan sampai karena gara-gara cari SPOG, spesialis melahirkan, biar laki-laki kita cari ya, yang perempuan lah ya. Anda pandai-pandai kita menjaga aib dan aurat istri-istri kita semua. Nah, bukan berarti nanti dokter-dokter laki-laki tidak laku. Nah, juga maksudnya ya pandai-pandai lah ya, cari-cari yang bagus. Ya kalau muslim kan banyak juga yang dipakai sama dokter melahirkan laki-laki. Nah kemudian untuk hilal Ramadan itu 1 orang cukup, tidak perlu 2 orang. Kita ingatkan saja, mungkin sudah pernah kita bahas lagi sebelum Ramadan ya, masalah hilal. Jadi untuk saksi zina 4 orang, saksi nikah jual beli dan sebagainya harus 2 orang. Kemudian kalau saksi saksi status orang harus 3 orang, status orang ya, ini kaya ini miskin ya. Karena ada yang begitu, giliran mau dikasih zakat dia mengaku miskin, giliran bayar zakat dia mengaku miskin, bayar zakat dia mengaku miskin juga. Itu susahnya. Kemudian khusus untuk penetapan Ramadan, 1 orang laki-laki yang adil yang bisa dipercaya itu sudah boleh jadi saksi bahwa besok puasa atau besok lebaran, 1 orang saja ya. Kalau negara kita kan sudah aturan sekali 60 alat tapi pengumumannya jam 10 kelamaan. Detailnya sudah banyak sekali detailnya ya. Semua ahli antariksa, ahli apa lagi semua pun ya. Tapi lama juga dia. Hilalnya tidur Pak gue. Padahal hilal itu cukup 1 orang secara umum Islam. Jadi kalau 1 orang sudah, ya kita punya alat ini 60 titik, kalau tidak salah ditambah jadi 80 ya. Sekarang Kementerian Agama punya titik hilal itu 80 alat. Nah sebenarnya sudah perwakilan Indonesia Timur sudah bisa hilal ya. Kalau sudah lihat hilal, kalau salah lagi
jam. Di Aceh kita berapa? Ya, orang Papua Aceh 2 jam ya. Nah, untuk perkawinan ini seandainya ada akad nikah, laki-laki yang ada hanya satu, ya kan? Apakah sah perkawinannya? Tidak boleh, harus 2. Rukun nikah kan selain wali, kemudian ijab kabul, kemudian harus ada saksi. Ya. Kalau mahar kan tidak masuk dalam rukun, hanya wajib, tapi bisa diutang. Nah, kemudian ada kedua belah pihak, maksudnya ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, walaupun jaraknya berjauhan. Jadi kalau saksi umpamanya terjadi saksi hanya satu, laki-laki, semua bisa di situ hari. Jadi yang hadir di nikah itu 10 orang yang hadir, 1 laki-laki, 2 laki-laki yang kasih akad orang tuanya dengan saudaranya 1. Tapi yang lain keluarga kan biasanya kalau akad nikah itu tidak banyak orang. Umpamanya kalau terjadi ini laki itu yang tidak masuk di akad ya bahasnya begitu. Laki-laki hanya 1 jadi saksi. Jadi solusinya kalau di mazhab Imam Abu Hanifah maka boleh diganti 2 orang perempuan. Jadi 1 laki-laki tambah 2 orang perempuan jadi 3 orang. Itu boleh. Tapi di zaman Syafi'i tidak boleh. Ya. Jadi pending pernikahannya. Kalau cari laki-laki. Nah, makanya kayak di mazhab Syafi'i kita di Indonesia kan hampir tidak pernah kita dengar saksi perempuan karena memang tidak ada di zaman Syafi'i. Jadi di mazhab Abu Hanifah boleh. Ya, utamanya yang dipakai di mana? Di Turki, Eropa lah ya, Prancis, Sri Lanka, India, Bangladesh, bukan mazhab Hanafi. Jadi perempuan boleh jadi saksi dalam akad nikah, tapi 2 orang tambah 1 laki-laki. Nah, sekarang persoalannya kalau tidak laki-laki. Yang ada cuma calabai bagaimana? Yang ada cuma calabai. Bagaimana itu? Calabai itu laki-laki sebenarnya. Tapi bisa Jadi saksi, tapi tidak boleh jadi imam. Tapi kalau saat di mazhab Syafi'i bisa jadi saksi karena memang dia laki-laki. Dia punya zakat, ya, dia punya zuk, dia laki-laki. Calabainya rusaknya, tapi statusnya memang masih laki-laki. Tapi untuk jadi imam ya jangan sampailah kalau kecuali sesama calabai. Nah, kemudian kalau seandainya nikah itu ada yang tidak calabai, kenapa harus sampai calabai ya mahfuz ya, unsa. Jangan ambil unsa lah ya. Ya Mas. Dapat dari ayat Ali Imran ayat 77, dosa orang saksi palsu. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Jadi kita sudah jelaskan, saksi palsu dusta dalam peradilan itu kabair, salah satu dosa besar. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, sama sahabat hadis sahih, apa dosa-dosa kabair, apa dosa-dosa besar? Syirik, ya kan? Al-akul walidaini, durhaka kepada orang tua. Qultu sum'ayu, apa lagi ya Rasul? Kamus, ya, saksi palsu, sumpah palsu, dosa besar. Jadi jangan coba-coba. Itu turunnya itu ayat, asbabul nuzulnya itu ayat. Ada seorang sahabat dengan orang Yahudi bersengketa. Jadi ini Yahudi, ini sahabat dia klaim bahwa tanah yang dimiliki sama orang Yahudi itu tanah dia, kintal dia. Maka datang karena berselisih datang sama Nabi. Jadi Nabi begitu, orang yang mengklaim harus ada bukti ya. Orang yang menuduh harus ada bukti. Itu hukum Islam. Jadi karena ini sahabat Nabi, dia klaim itu tanah sama Yahudi tanah dia, Nabi tanya, mana buktinya? Kalau sekarang mana surat-suratnya kan begitu. Nah, kalau dulu mungkin mana buktinya, mana saksi bahwa itu tanah ente punya. Dia tidak bisa hadirkan saksi. Dia hanya klaim. Maka Yahudi ini dimenangkan. Jadi hukum Islam begitulah. Jadi tidak harus membela orang Islam. Bahkan ini sahabat Nabi, tidak dibela. Ya. Karena tidak ada bukti, maka orang Yahudi itu dimenangkan. Ini punya kintal semua berarti tidak ada kintal. Sahabat masih kalah. Maka turun itu ayat. Jadi jangan sampai mempermainkan
kita klaim hati-hati, dosa besar. Ya. Kalau lalu yang sumpah palsu, yang sumpah palsu yang salah satunya kita bahas lalu, wallahi, lafaz ya, bukan hanya di peradilan, di lafaz. Jadi hati-hati, jangan bermain-main dengan wallahi, billahi, tallahi, karena itu ada kafarat. Kita cari di Al-Maidah ayat 89. Jadi jangan kita permainkan. Begitu juga kadang kita bercanda, walaupun tidak di peradilan. Wallah, ini saya punya, kadang kita punya. Wallah, saya tidak dari sana. Makanya kalau istri pintar, istri cerdas, ini senjata untuk suaminya kalau mau cucu. Kalau suaminya juga bertakwa, ya kan? Wallah Pak, wallah Pak. Ini lagi-lagi susah. Karena ketika itu sudah lapas wallah, selesai ya. Makanya jangan dipermainkan di mana. Pada Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk disumpah, tapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu yang sengaja. Maka kafarannya denda pelanggaran sumpah ialah memberikan makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafarannya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan janganlah sumpahmu, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Jadi itulah, jangan bermain-main dengan kata-kata wallahi billahi tallahi. Jadi repot. Memberi makan 10 orang miskin dalam keadaan kenyang. Ya, bukan nasi 10.000 Pak, bukan nasi Gorontalo, itu orang nggak kenyang, sekenyang-kenyangnya. Mas Joko orangnya. Sari lauk ya, sari lauk juga ya, kalau orang kenyang ya, jadi 10 orang. Kalau tidak pakaian bukan pakaian bekas, pakaian baru. Budak sekarang tidak ada budak, ya. Selesai budak. Jadi paling kurang kalau ente tidak ada terus, ya berarti puasa 3 hari. Itu pun harus tobat, ya. Puasa 3 hari. Nah ini mau muta tabi'in, mau dia berturut-turut atau tidak ada masalah. Yang penting puasa 3 hari. Jadi hati-hati. Jadi kalau istri kita, bapak sudah makan, sudah wallah. Nah ini repot kita. Ketika kita wallah, ya puasa itu 3 hari. Ini karena puasa sahur saja detik-detik terakhir. Puasa kapan? Pak Guru. Jadi jangan mempermainkan, apalagi di peradilan ya. Kalau di peradilan bukan hanya kafarah, kalau hanya kafarah gampang. Tapi Anda sudah dipandang Allah nanti di hari kemudian. Dan sumpah bohong ini adalah dosa besar. Sama dengan durhaka, sama dengan syirik, sama dengan meninggalkan salat 5 waktu, sama dengan meninggalkan puasa Ramadan, sama dengan mengingkari haji dan umrah. Itu dosa-dosa besar. Jadi jangan main-main, jangan dipermainkan sumpah-sumpah. 2 hadis lagi kita sambung. An Umar bin Khattab annahu khataba faqala, dalam khutbahnya Umar bin Khattab ketika jadi Amirul Mukminin pernah berkata, inna unasan kanu yuhazuna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya wahai semua sahabat-sahabatku, di zaman Nabi semua permasalahan kalian bisa selesai dengan baik karena ada wahyu, ya. Biar tidak ada saksi kalau Quran turun, ya. Kalau hadis keluar, berarti sudah itu dia. Makanya kalau di zaman Nabi hati-hati dengan bohong. Makanya di zaman Nabi orang kalau sudah bersalah dia datang. Orang habis mabuk, ya sahabat yang tukang mabuk habis mabuk, saya dapat dari mana? Cambuk lagi. Ya, siapa? Lumayan, ya. Lumayan. Ada lagi yang berzina, ya Rasul. Bahkan perempuan tidak mau datang sama Nabi. Ya Rasul, saya berzina. Coba. Kenapa? Karena mereka takut. Ini Nabi ada. Jadi kata Umar, waktu zaman Nabi peradilan itu aman, adil. Kenapa? Karena ada wahyu. Itu pun Nabi sudah sampaikan. Yang Jumat lalu kita bahas kan. Nabi bilang seandainya saya putuskan hukum kepada kalian, hukum kalian yang benar, tetapi pada hakikatnya gara-gara kalian pandai bersilat lidah, yang model-model advokat lah ya, kalian pandai berbicara, sehingga saya putuskan kalian benar, padahal kalian salah, maka kalian mengambil
sebatang kayu dari neraka. Jadi itu di zaman Nabi saja, Nabi masih hati-hati, masih takut. Karena jangan sampai, karena kata Nabi, ada orang dengan bersilat lidah saya putuskan dia benar. Karena kalau di sidang 2 orang, Pak, yang satu ahli takalam, ya kan, kuat bicara, dia pandai kan, retorikanya bagus, dia beralasan bagus. Yang satu orang tidak berpendidikan, ya iya saja kan. Akhirnya saya menanyakan ente. Maka Nabi bilang, kau ambil kebenaran dari api neraka itu sebenarnya. Jadi Nabi ingatkan, artinya apa? Kalau anda salah jangan mengelak, mengaku salah. Kalau benar ya sampaikan yang benar. Jadi kata Umar bin Khattab, karena sekarang kata Umar bin Khattab, wa innal wahya kad inqata'a. Wahyu sudah putus karena Nabi sudah tidak ada. Maka kata Umar, wa inna ma nahuzukumul ana bima zahara lana min a'malikum. Rawahu Bukhari. Maka sekarang saya memutuskan perkara kalian, yaitu yang saya bisa lihat dari perbuatan kalian, dari perkataan kalian yang zahir, ya, sebab dari saksi, dari alat bukti, hanya itu saja bisa saya. Artinya Umar itu berlindung kepada Allah apabila salah, kan? Karena ini bukan wahyu, ini hanya Umar bin Khattab. Jadi saya bisa putuskan karena yang zahir yang saya nampak, alat bukti maupun saksi-saksi yang ada, maka saya putuskan. Dan hati-hati kalau salah. Kemudian Abi Bakar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu annahu ada syahadatuz zuri, sumpah palsu, fi akbaril kabair, muttafaqun alaihi. Sumpah palsu, kebohongan itu dari dosa-dosa kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa tidak main-main. Hadis yang terakhir. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mirajulin, Nabi bertanya kepada seorang laki-laki, tara asams, apa kau lihat matahari? Qal na'am, saya lihat. Maka kata Rasulullah, ala misliha fa ashadu au da'u, akhrajahu. Jadi kata Nabi, kalau kau lihat matahari, jelas kau lihat matahari kan? Seperti itulah kalian bersaksi. Paham? Kan kau lihat matahari jelas. Maka kalau bersaksi seperti itu. Atau Nabi bilang tinggalkan. Kalau kau ragu jangan. Iya kan? Jangan coba-coba main di situ. Nanti jadi saksi palsu ente. Jadi Nabi tanya, tanah asal kau lihat matahari, saya lihat ya Nabi. Maka kata Nabi seperti itu kau bersaksi. Kau lihat jelas itu matahari, bersaksi seperti itu. Jangan neko-neko. Jangan banyak bohong. Kemudian hadis yang terakhir. Masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah pada yamini wa sahilin, akhraj Muslim. Jadi dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW memutuskan perkara dengan sumpah dan satu orang saksi. Kenapa bisa satu orang saksi? Ini yang terjadi kalau dalam ini yang dijelaskan oleh Pak Bazar tadi ya, maka bisa ditambah 2 perempuan. Seandainya tidak ada, maka tambahnya adalah sumpah ya. Peradilan ada sumpah. Jadi beda dengan akad